Stroke masih menjadi salah satu penyebab kematian dan kecacatan utama di Indonesia dengan tren kasus yang terus meningkat termasuk di usia produktif. Nah, banyak masyarakat mungkin belum memahami tanda-tanda awal stroke padahal kecepatan dalam penanganan khususnya dalam golden period ini dapat menyelamatkan nyawa dan juga mencegah kecacatan yang permanen. Nah, tentu saja edukasi menjadi kunci bukan hanya bagi kalangan medis tapi juga bagi publik yang luas. Nah, lalu seperti apa tantangan terbesar terkait penanganan stroke, baik dari segi deteksinya, deteksi dini khususnya, maupun akses fasilitas guna mendapatkan intervensi yang tepat. Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Senyum yang tak lagi simetris atau ucapan yang terasa berat untuk keluar bisa jadi itulah cara tubuh memberi sinyal bahaya. Bell's palsy merupakan gangguan pada saraf wajah yang menyebabkan kelumpuhan mendadak pada satu sisi wajah. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja ketika daya tahan tubuh menurun atau terkena paparan virus dan paparan angin terlalu lama. Seperti cerita Molita, ibu satu anak yang pernah mengidap penyakit Bell's palsy. Awalnya Molita merasakan keanehan di wajahnya saat berwudu. Ia merasakan bagian kiri wajahnya tak lagi gerak seperti biasa. Terdorong oleh rasa panik dan takut, Molita langsung memeriksakan dirinya ke dokter. Secara tidak sadar ya, saya waktu itu pas mau wudu, malam-malam mau sholat isya, kemudian ketika saya kumur-kumur, ada air yang keluar dari sisi sebelah kiri saya. Tadinya saya tidak sadar gitu, tapi ketika sudah mulai kumur-kumurnya agak lama, kok makin banyak air yang keluar dari sisi sebelah sini, sementara sisi yang sebelah sini masih ketutup atau katupnya masih sempurna. Nah, yang sebelah sini tidak bisa. Bell's palsy berbeda dengan stroke. Pada stroke, kelumpuhan biasanya terjadi tidak hanya di wajah, tapi juga pada tangan dan kaki. Sedangkan pada Bell's palsy, kelumpuhan hanya terjadi di satu sisi wajah, tanpa mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Namun keduanya sama-sama membutuhkan penanganan langsung dari ahli. Untuk pengobatannya sendiri, aku menjalani terapi itu selama 2 bulan. Untuk terapi yang aku jalani itu aku bolak-balik dari rumah ke rumah sakit dan alhamdulillahnya Bella palsy ini ditanggung sama BPJS, Mas. Jadi kalaupun ada kakak, ibu atau bapak yang mengalami Bella palsy ini, alangkah baiknya konsultasikan dulu ke vaskes pertamanya, kemudian nanti akan dirujuk untuk ke vaskes selanjutnya dan menangani atau bisa disembuhkan Bella palsy. Nah, untuk teman-teman yang mengalami Bella palsy sebenarnya ini bisa sembuh, Mas. Gitu. Jangan patah semangat. Selain itu, pengidap Bell's palsy sangat membutuhkan dukungan baik fisik dan moral. Seperti dukungan yang diberikan oleh Rangga, suami Molita, yang selalu menemani proses pemulihan istrinya. Ia menekankan pentingnya memberikan ruang istirahat dan perlindungan bagi penyintas. Hal ini karena menjaga kondisi fisik dan menghindari paparan angin dapat membantu proses pemulihan saraf wajah berjalan lebih cepat. Dukungannya sih yang pertama ya support ya untuk dia nggak usah melakukan aktivitas yang berat-berat, kayak kita support untuk istirahat aja, jangan melakukan aktivitas yang berat dan juga nggak usah terlalu terpapar kayak AC atau keluar tuh harus tertutup lah gitulah, kayak masker atau helm full face. Oleh karena itu, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter ketika Anda mengalami gejala Bell's palsy. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, Anda dapat mengurangi risiko komplikasi dan mempercepat proses pemulihan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Kesadaran akan faktor resiko stroke seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, obesitas, dan juga gaya hidup yang tidak sehat ini perlu diperkuat ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap bahaya dan pencegahan stroke. Pencegahan stroke bukan hanya urusan rumah sakit, tapi harus dimulai dari perubahan gaya hidup kita sehari-hari. Sementara itu dalam konteks deteksi dini, penting juga bagi masyarakat mengenali gejala seperti kelumpuhan wajah mendadak. Nah, ini sering muncul pada pasien Bell's palsy dan kerap disalahartikan, padahal hal itu bisa menyerupai tanda awal dari stroke. Nah, kesamaan
Gejala ini harus menjadi alarm dini untuk segera mencari pertolongan medis. Karena penanganan yang cepat tentu saja dapat menyelamatkan nyawa dan juga mencegah kecacatan yang permanen. Lalu seperti apa upaya edukasi terkait deteksi dini dan juga respons cepat dan tepat dalam menangani gejala stroke? Sudah bersama saya di studio Dr. Dodik Tugasworo, seorang dokter spesialis neurologi yang juga merupakan Ketua Umum Perdosni, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Dok, apa kabar? Baik. Ya, dan ini menarik menurut saya adanya perbincangan ini karena ini bagian dari Hari Stroke Sedunia. Jadi Ya, saking Ya. banyaknya diderita ya. Ini bukan saja kasus di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ini seluruh salah dunia. satu penyebab penyakit dan penyebab kematian tertinggi yaitu stroke ya. Kita ada hari khusus yang di istilahnya Bukan ulang diperingati. tahun ya. Dan ini mungkin waktu yang tepat untuk Iya. kita melakukan edukasi juga memberikan informasi yang tepat. Nah tadi kita melihat ya ada video mengenai Bell's palsy sebenarnya. Ini kan agak bikin bingung juga ya. Iya. Sebenarnya topik kita tuh mengenai stroke, tapi kita fokus ke Bell's palsy ini karena Bell's palsy ini ada gejala yang istilahnya tuh mirip-mirip dengan stroke. Itu berkaitan dengan kelumpuhan wajah. Tapi definisi stroke itu sebenarnya itu apa dan perbedaannya dalam kasus ini dengan Bell's palsy yang tadi kita sudah lihat juga sering atau rasanya semakin sering diderita oleh sebagian masyarakat. Silakan dok. Jadi kalau stroke itu adalah gangguan fungsi otak yang disebabkan karena terganggunya ataupun aliran darah menuju ke area otak itu yang terjadi secara mendadak dan penyebabnya hanya pembuluh darah otak. Hanya pembuluh darah otak. Ya. Selain pembuluh darah otak bukan stroke. Kalau Bell's palsy itu biasanya disebabkan karena peradangan yang mendadak di saraf ketujuh. Jadi saraf yang mensarafi wajah. Sehingga pada gejala klinisnya hampir mirip tapi nggak sama. Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak Oke. sama. Serupanya seperti apa dan tidak samanya seperti apa persisnya? Serupanya itu sama-sama lumpuhnya. Jadi wajah sama-sama kelumpuhan. Tapi kalau Bell's palsy itu kita bisa misalkan pasien atau masyarakat bisa mengetes sendiri dengan menaikkan alis gitu. Dia nggak pada Bell's palsy nggak bisa. Ini nggak bisa berkerut jidatnya. Tapi kalau pada stroke justru bisa. Walaupun stroke biasanya kelemahannya di merotnya. Kalau Bell's palsy selain merot, matanya juga nggak bisa nutup, ya sehingga kadang-kadang nerocos. Juga tadi ibu tadi ada air liur juga menetes, itu kadang-kadang itu ciri khas dari Bell's palsy. Nah pada stroke itu biasanya diikuti dengan adanya kelemahan yang lain, misalnya tangan, kaki gitu. Jadi tidak hanya wajah saja. Jadi Bell's palsy hanya wajah. Dan itu bisa dibuktikan bahwa kalau stroke itu masih bisa jidatnya itu berkerut, alisnya naik, tapi kalau Bell's palsy tidak bisa. Nah khususnya untuk Bell's palsy kira-kira penyebabnya tadi apa? Tadi memang ada kerusakan atau gangguan ya terhadap saraf ketujuh, tapi apa penyebabnya? Apa pemicunya atau faktornya yang? Umumnya itu disebabkan yang masih diduga karena virus. Virus herpes, virus cacar air misalkan, ataupun juga pada gangguan hormonal, diabetes misalkan, atau juga pada orang hamil itu bisa saja obesitas itu juga menyebabkan Bell's palsy juga, salah satu faktor yang bisa menyebabkan Bell's palsy. Kalau dari penyebab yang paling terbanyak khususnya di Indonesia apa di antara faktor yang paling banyak itu virus. Virus. Ya, pasca pandemik juga menjadi salah satu penyebab daripada terjadinya Bell's palsy. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini kasus misalnya prevalensinya itu seperti apa? Apakah meningkat dan ketimbang dengan stroke ini biasanya seperti apa ininya rasionya? Kalau Bell's palsy itu tidak meningkat ya. Menurut yang ada di kami tidak meningkat, tetapi pelaporannya dan masyarakat itu makin tinggi karena masyarakat makin sadar. Jadi sebetulnya secara epidemiologi dia nggak meningkat karena insidennya itu sekitar ya 15-30 kasus per 100.000 penduduk lah. Sementara kalau stroke sendiri itu sudah 8,3 per mil ya. Jadi
8,3 ya cukup tinggi. Dan sudah jutaan kalau kita lihat seluruh dunia. Tapi 12 juta per tahun. 12 juta per tahun. Ya. Wow, luar biasa ya. Nah, tapi kalau Bell's palsy ini juga fenomena di seluruh dunia kan? Iya, tapi ini juga harus penanganannya juga harus segera Bell's palsy itu. Nah, kenapa kalau tidak dilakukan penanganan segera? Kita kan ingin menghindari adanya lumpuh yang permanen ataupun yang menetap ya. Jadi kalau Bell's palsy itu sebetulnya dengan penanganan yang cepat dalam 2 minggu ataupun 6 bulan sudah bisa kembali recovery lagi. Jadi tidak permanen ya sebenarnya di Bell's palsy kalau ditangani dengan cepat. Tapi ada juga yang enggak, jadinya akhirnya permanen. Terjadi kekakuan wajahnya masih merot berlama-lama seperti itu. Kalau misalnya penyebabnya itu adalah virus, itu seharusnya kalau virusnya sudah ya istilahnya sudah mati lah, harusnya kan balik ke repotnya itu terjadinya dia ada terjadi pembengkakan di belakang telinga biasanya yang saraf ketujuh itu sehingga dia rusak di secara permanen. Ya, apa pengobatannya biasanya? Pengobatannya yang utama adalah pemberian kortikosteroid untuk mengurangi inflamasi ataupun pembengkakan. Yang kedua adalah rehabilitasi medik. Jadi kita bisa memasas dengan alat-alat ya. Itu bisa. Jadi ini kansnya dan tidak fatal kalau dibanding. Dan tidak fatal. Jadi kalau tidak fatal. Nah, biasanya kalau orang kan langsung panik kan kalau misalnya dia merasa bahwa ada kelumpuhan yang terjadi di wajahnya. Terus ke dokter bisa dengan segera melihat oh ini bukan stroke tapi Bell's palsy. Iya. Jadi deteksi Bell's palsy itu cukup dengan pemeriksaan fisik klinis. Jadi kita harus segera kalau ada kelumpuhan, entah itu Bell's palsy atau itu stroke, kan kita nggak tahu nih. Harus segera ke rumah sakit dulu, supaya kita atau ke dokter dulu supaya kita mendiagnosis bahwa oh ini Bell's palsy tadi berdasarkan tadi pemeriksaan dan tadi. kalau diberikan obat-obatan tadi seperti kortikosteroid itu bisa sembuh dalam jangka waktu yang relatif cepat. Relatif cepat. Ya. Bisa kembali pulih seperti normal. Bisa. Oke, jadi Bell's palsy bukan stroke ya. Bukan stroke. Cuman gejalanya mirip-mirip. Nah, ini juga banyak sekali kelangsuan edukasi yang penting. Kita istirahat sebentar, Dok, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh Dr. Dodi Tugasworo, dokter spesialis neurologi dan juga merupakan Ketua Umum Perdosni, Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Kita dalam rangka Hari Stroke Sedunia ini pada bulan November ya kalau tidak salah, tanggal 29 Oktober. Sudah tidak terasa sudah hampir akhir tahun saja. Dan Dok, tadi kita sudah melihatkan gejala yang mirip-mirip, tapi kalau stroke itu sendiri, tadi Dok mengatakan bahwa ini sebenarnya kan gangguan saraf yang ada di otak. Nah, sebelum ke sana mungkin kan gangguan yang di otak itu kan kita lihat juga yang sering menjadi istilahnya penyebab kematian, ada aneurism. Betul. Nah, itu kan juga di otak. Itu salah satu juga. Dan ada juga mungkin kalau kita bicara mengenai ada penyumbatan dan lain sebagainya kan ada heart attack atau gagal jantung atau cardiac arrest. Ini semua berkaitan atau sangat berbeda dan tidak ada hubungan? Jadi itu sebetulnya saling berkaitan. Yang misalkan jantung. Jantung itu merupakan faktor risiko juga. Penyakit jantung adalah faktor risiko untuk terjadinya stroke. Pemompaan jantung misalkan tidak normal, maka boleh dikata trombus ataupun kotoran yang di pembuluh darah itu akan lepas menjadi emboli dan dia menyumpat di atas. Dan itu juga bisa menyebabkan stroke. Stroke, dan itu stroke, termasuk stroke non-hemorrhagik. Jadi sebetulnya stroke itu faktor risikonya banyak. Tidak hanya hipertensi, diabetes, dislipidemi, kemudian uric acid, asam urat, kemudian obesitas, kurang gerak, merokok. Karena itu menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah. Di pembuluh darah. Kalau aneurism tadi? Nah, aneurism itu nanti dia biasanya dia akan pecah. Kalau pecah akan terjadi perdarahan namanya perdarahan subarachnoid. Karena stroke itu ada stroke hemorrhagik, perdarahan, dan ada non hemorrhagik.
Yang hemorragik itu ada aneurism dan ada yang pecah menjadi perdarahan subarachnoid, dan juga ada perdarahan yang intracerebral, artinya di dalam jaringan otaknya sendiri, biasanya 90% karena hipertensi. Nah, itulah yang 90% karena hipertensi. Iya. Yang lain-lainnya seperti karena Ya. diabetes, obesitas. Bukan, atau, yang lain kalau yang ini yang perdarahan. Ya, perdarahan. Kalau yang perdarahan itu biasanya karena hipertensi atau karena kelainan darah, ya, bisa saja terjadi pecahnya pembuluh darah. Itu yang. Kalau yang bukan disebabkan oleh hipertensi? Kalau yang tidak bisa terjadi tadi ada aneurisme atau AVM, ya, atrial malformation, itu bisa saja terjadi seperti itu. Oke. Jadi penyebab faktor-faktor ya penyebabnya yang utama yang paling sering diderita pasien stroke itu apa? Hampir 90% hipertensi. Hipertensi. Ya. Jadi ini sesuatu yang jalan waktunya itu rentangnya itu cukup lama. Cukup lama. Karena biasanya penyakit-penyakit yang kronis macam hipertensi, diabetes, dislipidemi, orang nggak merasa. Ya, karena ini berkaitan dengan gaya hidup ya, juga. Gaya hidup, ya. Dan itu makin lama dia makin pembuluh darah akan makin mengeras, makin menyempit, dan akhirnya buntu. Ini yang terjadi. Nah, apa sebenarnya yang terjadi kepada tubuh misalnya kalau ininya tekanan darahnya tinggi terus-menerus? Apa yang membuat seseorang itu bisa menderita stroke pada akhirnya? Ya itu tadi, jadi pembuluh darah itu elastisitasnya jadi berubah, sehingga dia tidak elastis lagi. Kalau dia tidak elastis lagi, maka itu mudah sekali terjadi penumpukan seperti gitu, plak, ya. Dan itulah yang akan nanti menyebabkan. Oke, tidak elastis biasanya kenapa? Karena tekanannya yang tinggi terus tapi biasanya kenapa? Apakah karena tadi faktor genetik bisa. Atau gaya hidup ada hidup genetik apa atau makanan, kan sekarang kan katanya kolesterol kolesterolnya tinggi itu sebenarnya masih seperti itu masih relevan untuk makanan atau diet yang kurang bagus seperti itu, ya, makanan yang banyak lemak dan sebagainya, itu akan mempercepat terjadinya timbulnya tadi trombus atau plak tadi. Itu yang menyebabkan pembuluh darah jadi makin kaku. Makin cepatlah dia jadi stroke gitu loh. Itu yang terjadi. Iya. Gitu. Nah, kalau di Indonesia ini ya kira-kira dari segi usia sekarang katanya juga semakin lama semakin usia produktif juga sudah bisa mengalami yaitu penebalan. Iya. Jadi sekarang itu 40 sampai usia 40, 50 itu makin meningkat insiden stroke itu. Mungkin ini disebabkan karena gaya hidup tadi. Jadi gaya hidup tadi, makanan yang kurang sehat, ya, kurangnya aktivitas olahraga, kemudian juga juga dia yang berkaitan dengan genetik juga bisa. Jadi beberapa. Kalau diabetes juga kan. Diabetes pasti. Ya, diabetes pasti. Diabetes sekarang sudah mulai. Kenapa? Apa ini? Ini lebih ke penyebab atau karena korelasi aja kalau diabetes dengan stroke? Jadi diabetes itu kan dia berefek ke pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Nah, pembuluh darah itulah yang dia pengaruhi salah satunya, sehingga elastisitasnya juga berkurang. Tadi mengarahnya kembali lagi ke arah patofisiologi yang tadi itu. Jadi itu yang diabetes itu sebabnya itu. Jadi kalau dia diabetes, maka yang terjadi adalah pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil itu bisa saja terkena, sehingga pada stroke itu gejalanya tidak hanya tangan, kaki, kadang-kadang juga mata, ya, kadang-kadang juga kan bifas singkatannya itu, B-nya itu balance, jadi orang yang keseimbangannya terganggu, matanya kabur atau bahkan sampai tidak melihat, atau juga dengan bifas, ya, F-nya itu kan face-nya yang tidak simetris, A-nya itu arm, tangannya juga lumpuh, ya toh. Kemudian S-nya itu juga dia juga mengalami kelumpuhan pada kaki bisa. Jadi memang itu yang harus segera, T-nya time, jadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Itu. Nah, bisa nggak orang mengalami stroke tanpa dia menyadarinya? Bisa tanpa dia menyadarinya.
Jadi yang sering yang bisa tiba-tiba wah ini ternyata Anda sudah pernah gitu mengalami stroke. Jadi stroke itu tidak hanya gangguan lemah mungkin ya, dia tidak menyadari itu mungkin ya. Tapi segala hal ya, apa yang tadinya ada menjadi tidak ada, atau apa yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang terjadi tiba-tiba, kita harus waspadai itu sebagai stroke. Saya bisa ngomong, tiba-tiba saya AO. Saya bisa ya. Kalau gitu, ya. ada gangguan di gangguan, lidahnya. ya. Saya bisa mengingat, tiba-tiba saya blank. Nah, itu faktor usia tuh ya, ya kan? jadi pelupa ya, gitu. Tapi itu yang tiba-tiba. Kalau tidak tiba-tiba kita harus hati-hati, mendiagnosis stroke itu harus tiba-tiba. Makanya kalau segala sesuatu yang ada jadi tidak ada, terjadi tiba-tiba, kita harus waspada. Jangan-jangan ini stroke ini. Itu yang harus kita waspadai. Oke, jadi gejalanya itu tadi BIFAST itu ya. BIFAST, ya. Apalagi yang harus kita ketahui ini mengenai bukan saja gejalanya tapi faktor-faktor risiko yang harus kita faktor pahami. risiko stroke itu ada yang bisa diobati, ada yang nggak bisa. Yang tidak bisa itu usia. Makin lanjut usia orang makin rentan. Walaupun sekarang banyak usia muda kena stroke juga kan. Nah, terus jenis kelamin, laki-laki lebih banyak daripada wanita. Tapi sekarang juga disusul nih, wanita lebih banyak juga, hampir sama dengan usia laki-laki. Mungkin sama-sama stresnya ya. Terus ya, atau sama-sama ini ya pola makannya ya, pola makan keluarga juga. Kemudian ras, orang kulit hitam lebih sering daripada orang kulit putih. Dan kulit coklat jadi ya, jadi kita tengah-tengah lah. Kita ke tengah-tengah ya. Tapi di Indonesia ini ada ini peningkatannya itu kelihatan nih kalau beberapa tahun terakhir inilah, Dok. Peningkatan kelihatan, iya, jelas di Indonesia makin lama makin meningkat, dan ini juga dibuktikan dari insiden tadi ya, yang 8,3 per mil itu, yang makin lama itu juga meningkat, dan juga pembiayaan dari BPJS makin meningkat juga. Ya. Jadi mungkin selama ini tidak didiagnosa ataupun tidak diobati, ya begitu. Tapi Dok, kalau kita melihat ini meningkat lebih banyak karena orang lebih sadar atau memang gaya hidupnya semakin lama mungkin nggak dengan pola makan yang semakin tidak sehat, atau juga karena ya lain halnya seperti genetik ataupun antara genetikanya dan gaya hidup ini yang mana yang lebih besar ini? Jadi orang mungkin makin sadar sekarang dengan adanya media massa, dengan adanya banyak sekali penjelasan, penerangan mengenai kesehatan khususnya stroke ya. Kami sendiri di Perdosni juga mempunyai untuk itu penyebaran dari sisi media kami untuk stroke. Nah, kemudian juga orang fasilitas ya, akses kesehatan mungkin. Fasilitas itu kan lebih mudah sekarang. Sekarang kan ada program pemerintah yang cukup bagus di mana usia 60 tahun kalau ulang tahun di screening untuk diabetes, hipertensi, sekaligus screening untuk stroke-nya. Jadi itu salah satu saya rasa bagaimana stroke itu sekarang mudah ditangkap. Terus sehingga insidennya makin bagus, makin meningkat juga. Seharusnya semakin menurun, dan juga kalau misalnya melakukan medical check up tiap tahun dari usia jauh lebih muda, itu kan lebih harapannya makin menurun ya. Masih bisa terdeteksi ya. Kita istirahat sebentar tapi Dok. Jadi semakin meningkat ya, dan semakin muda usia yang menderitanya. Semakin muda usia makin meningkat. Nah, kenapanya dan juga bagaimana kita menanganinya, kita akan jawab setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Masih bersama Insight with Desi Anwar. Di studio saya ditemani Dr. Dodi Tugasworo, dokter spesialis neurologi dan juga Ketua Umum Perdosni, Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Dan untuk edukasi ini, khususnya Perdosni ini lagi giat-giatnya berkampanye untuk istilahnya mengedukasi masyarakat supaya dilakukan pencegahan dini ya. Apa kira-kira
yang harus kita pelajari? Pencegahan dini itu seperti apa? Kita kan tadi sudah bahas mengenai faktor resikonya, tadi kalau tekanan darah tinggi, tapi tekanan darah tinggi itu kan bisa karena faktor genetik, tapi lebih banyak faktor dan pola makan itu juga. Iya. Seperti tadi ya, mungkin yang garamnya katanya kalau jangan makan. Iya betul ya, kalau makannya garam tinggi atau yang berminyak-minyak. Betul. Ya. Karena ada risetnya antara orang yang di pantai dan pegunungan beda. Beda. Jadi orang pantai lebih tinggi ya ininya tekanan darahnya. Dan juga tentu saja kalau kurang olahraga ya. Ini sudah jelas ya kenapa kita harus olahraga. Tapi mungkin diingatkan kembali, kenapa sih pola gaya hidup yang sehat itu dengan pola makan dan juga pola olahraga itu penting? Iya, karena jadi pola makan itu akan mempengaruhi dari kesehatan kita, khususnya adalah jantung, otak, khususnya yang menyangkut pembuluh darah. Kenapa? Karena kalau kita makannya itu tidak sehat, seperti mengandung banyak lemak, makanan yang junk food dan sebagainya, itu menyebabkan kita itu mudah terserang stroke ataupun penyakit jantung atau penyakit pembuluh darah yang lain. Nah, sedangkan olahraga itu membantu kita supaya kita itu tetap bugar, tetap sehat, aliran darah juga tetap bagus, sehingga tubuh kita itu paling tidak terbebas dari risiko terjadinya stroke. Itu yang didapatkan apabila kita dengan pola makan bagus dan olahraga yang baik. Iya, nah ini kan tadi memerlukan waktu yang cukup panjang ya. Istilahnya ini adalah penyakit yang semakin lama semakin tua kita dan kalau pola makannya nggak bagus dan terus menerus kan bisa menjadi stroke ya. Tapi dalam waktu untuk tiba-tiba pembuluh darahnya itu pecah atau kita mendapatkan menderita stroke itu biasanya apa ini yang kok bisa tiba-tiba gitu? Atau memang sebenarnya sudah lama? Hanya menunggu waktunya gitu. Ya, sebetulnya mungkin sudah lama. Ya, sudah lama. Makanya dikasih nama stroke karena memang tiba-tiba. Kalau tidak tiba-tiba, kita nggak tahu itu kapan terjadinya stroke. Jadi stroke itu memang tiba-tiba. Jadi tidak bisa diantisipasi, tidak bisa dideteksi. Bisa diantisipasi dengan pola hidup yang sehat, dengan pencegahan-pencegahan tadi, tetapi untuk tiba-tibanya itu memang itulah ciri khas. Tapi pemicu yang tiba-tibanya itu seperti kenapa misalnya? Apakah karena tiba-tiba makan makan gulai kambing gitu? Oh, itu bisa biasanya suatu gitu, proses yang sudah lagi olahraga. Sebetulnya itu sudah proses yang lama. Tapi itu tadi karena deteksi dini, mungkin masyarakat tidak memeriksakan secara, jadi itu kan ada cerdik ya, C-nya itu kan cek kesehatan berkala. Jadi cek terus berkesehatan, apalagi kalau sudah usia 50 tahun ke atas, mesti kita 6 bulan sekali lah cek itu ya. Kemudian cerdik, E-nya itu enyahkan asap rokok. Di rokok harus kita agak enyahkan. Susah nih di Indonesia. Iya. Kita hidup dari asap rokok. Betul. Membantu roda perekonomian. Betul. Betul. Jadi emang tapi itu harus. Karena dia itu membuat terjadinya plak itu menjadi lebih cepat. Ya, jadi kita mesti mengenyahkan asap rokok itu. Kemudian R-nya itu kita rutinitas tadi, berolahraga. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Oh, D-nya dulu ya, cerdik. D-nya dulu diet yang sehat. I-nya istirahat yang cukup. K-nya jangan lupa itu kelola stres. Kelola stres. Jadi harus cerdik ya. Iya. Tapi nyatanya banyak orang yang nggak cerdik ya. Biasanya kalau sudah sampai ke dokter, udah ketemu dengan dokter Dodi itu sudah dalam kondisi apa? Ya, kami biasanya menerima dalam kondisi sudah ada handicap. Apakah itu tadi lumpuh satu sisi, atau itu gangguan bicara, atau itu matanya buta, atau gangguan memori. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah begitu bagaimana penanganannya? Ya, jadi kalau ada orang stroke, itu harus segera bawa ke rumah sakit. Kita punya window period yang 3 sampai 4,5 golden period itu. Berapa lama? 3 sampai 4,5 jam. 3 sampai 4,5 jam. Ya. Harus repot sudah ini sampai kalau macet di jalan. Betul. Saya tadi sudah mikir
Loh, ini kalau di jalan bagaimana kalau di Jakarta? Orang baru keluar rumah sudah macet, ya kan? Harus panggil ambulans kalau ya, gitu. Harus 4,5 jam. 4,5 jam itu obat harus masuk. Obatnya apa biasanya? Trombolisis. Trombolisis itu harus dilakukan masuk. Ya, obat RTPA atau trombolisis itu harus kita masukkan. Dan obat ini sudah ditanggung oleh BPJS. Jadi kita bisa walaupun mahal tapi sudah diadakan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi stroke ini. Sebetulnya sudah ada. Cuman kadang-kadang masyarakat kurang aware terhadap gejala ini. Jadi kadang kalau ada orang stroke, dia telepon dulu, mana-mana, akhirnya terapa. Hilang ya 3. Bahkan ada yang ini, nusuk-nusuk pakai jarum dikeluarin. Ada pameo di rumah sakit seperti itu, katanya kalau dikeluarin jarum, tusuk-tusuk di jarinya bisa balik lagi. Mitos itu ya? Iya, jadi itulah di masyarakat. Jadi kita memang selalu pertama harus mengedukasi masyarakat. Oke, jadi kalau misalnya datang tepat waktu, masih di bawah 3 jam lah istilahnya, ditangani oleh dokter, dikasih tadi obatnya untuk apa trombolisis, itu bisa pulih kembali atau? Ya, kalau itu 100%? masih ini bisa pulih kembali. Kalau jaminan 100% mungkin belum tentu, tetapi paling tidak dengan kecepatan ini orang kena stroke itu bisa cepat kembali. Paling tidak kita mengurangi dayanya. Itu yang terjadi. Nah, gradasi antara kan ada stroke yang ringan, mungkin medium atau berat, itu ada ininya. Kalau istilahnya yang berkaitan dengan inilah fatalitas dari stroke ini sendiri. Jadi stroke itu kan gawat darurat neurologi. Jadi itu harus segera. Kenapa? Karena tiap katastrofi ya, itu istilahnya di tubuh. Jadi cepat itu. Karena kalau enggak itu tiap menit itu sel yang rusak makin banyak. Dan makin lama makin banyak. Nah, makin banyak tentu makin sulit untuk dikembalikan. Itu aja sih sebetulnya. Jadi kalau stroke ya cepat harusnya. Jadi kalau di atas 4,5 jam baru ditangani gitu. Atau di atas itu misalnya 5 jam kemudian atau 10 jam, itu perbedaannya tadi ya. Setiap menit itu ada ya. Setiap menit ada kerusakan sel yang akan bertambah. Jadi kita cepatnya di situ. Sebetulnya ada terapi setelah 4,5 jam kita bisa lakukan trombektomi misalkan dengan cara kateterisasi. Kan sekarang ada teknologi untuk kateterisasi. Itu ya. BPJS juga tanggung. Ya itu hanya sebagian yang harus kita. Ya makanya penting di bawah 4,5 jam gitu ya. Ya harus 4,5 jam ya. Ini penanganannya juga lebih cepat. Ya. Lebih cepat. Kita istirahat sebentar, tapi ini memang suatu penyakit yang tadi disebut ya, betul-betul gawat darurat. Gawat darurat ya. Jadi mau tidak mau harus ditangani dan dalam golden period itu yang harus sampai di rumah sakit ketemu dengan dokter itu kalau bisa di bawah 4 jam. Ya kita istirahat dulu. Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Di studio ada Dr. Dodi Tugasworo, dokter spesialis neurologi. Kita juga hari ini dalam rangka Hari Stroke Sedunia, jadi perlu ya melakukan edukasi supaya masyarakat juga lebih sadar, karena ini merupakan salah satu penyakit yang paling sering dan semakin sekarang ini ya, semakin sering diderita, apalagi di usia-usia produktif dan juga tadi disebutkan ya, lebih banyak laki-laki, tapi sekarang juga perempuan juga. Banyak ya yang menderita stroke. Apa perbedaannya? Ada faktor usianya dalam ini, dan kenapa lebih banyak laki-laki yang cenderung untuk menderita stroke ini, khususnya kalau lebih muda ya usianya? Iya, kembali lagi masalah mungkin pola hidup ya. Pola hidup. Jadi laki-laki mungkin kan diidolakan sebagai seorang pekerja, salah satunya. Sehingga stres gitu. Stres ya, itu salah satu. Merokoknya ya, juga merokoknya juga mungkin lebih banyak. Selain itu ada hormonal juga mungkin. Kalau wanita mungkin lebih terprotek dengan hormonalnya. Tapi kalau pada dasarnya sebetulnya pola hidup yang dijalani oleh laki-laki itu memang kadang-kadang mereka itu mengabaikan. Kalau wanita itu care terhadap kesehatannya, tapi laki-laki cuek
Itu yang biasa kita hadapi seperti itu. Dan ini penemuan secara ilmiah itu begitu ya. Laki-laki kurang perhatian terhadap kesehatan dibanding perempuan. Kesehatannya. Ya, jadi seringkali pasien datang berdua diantar bapaknya, tiba-tiba bapaknya, bapak mana? Bapak sudah nggak ada. Lah itu yang kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya, jadi makanya sebetulnya baik laki maupun perempuan ya dua-duanya harus care pada kesehatan. Nah, kalau di Indonesia ini lebih banyak stroke-nya itu bisa disembuhkan dan pulih kembali kasusnya, atau justru akhirnya yang menderita cacat atau lumpuh secara permanen, Dok? Ya, ini Dan kenapa demikian? Ya, ini PR kita semua saya rasa. Jadi kesadaran masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang stroke ini memang belum baik benar. Karena apa? Karena masyarakat masih menganggap hal yang biasa, misalkan kelumpuhan biasa. Stroke juga mengenal apa yang disebut TIA. TIA itu transient ischemic attack. Itu 24 jam dia balik lagi. Jam 7 pagi dia lumpuh, jam 12 belum itu 24 bisa. Itu transient ischemic attack. Terus ada lagi yang RIND, reversible ischemic neurodeficit. Ini 3 minggu dia balik lagi. Nah, biasanya dia datang ke paranormal, ke tukang pijat, kemana, balik lagi. Nah, itu memang bisa seperti ini. Dan ada juga yang progressing stroke lah. Progressing stroke ini dokter lagi kejar-kejaran ini. Mungkin keluarga loh, dok datang dengan mulut merah, kok sekarang jadi besoknya lagi jadi tangannya lumpuh, besoknya lagi lah. Ini yang namanya progressing stroke. Yang terakhir adalah complete stroke. Kalau complete stroke gejalanya sudah menetap. Jadi walaupun apapun gejalanya seperti yang tadi saya bilang harus segera dibawa ke rumah sakit. Kita nggak tahu apakah dia akan jadi TIA atau dia jadi RIND atau dia progressing. Pokoknya kalau ada hendaya ataupun kendala masalah tadi seperti tangan lumpuh, mulut merah, segera bawa ke rumah sakit. Tapi kalau untuk menjadi fatal itu kira-kira stepnya itu seperti apa? Fatal itu tergantung daripada luas area yang rusak. Kalau kadang-kadang usia juga makin lanjut, itu makin rentan untuk terjadinya fatal. Atau luas area, karena otak kita itu kan terbagi-bagi, atau letaknya. Bisa saja dia di batang otak. Itu akan menjadi kesadarannya terganggu. Kesadarannya jadi terganggu, karena di batang otak kita ngurusi kesadaran. Jadi otak kita itu sudah dipeta-petakan oleh Tuhan. Mana daerah tangan, mana daerah kaki. Lah, kalau kena daerah situlah, maka itulah yang akan kelihatan pada gejala klinis dari stroke itu. Nah, rata-rata itu di mana yang paling rentan untuk pembuluh darahnya itu pecah di otak? Iya, rata-rata kalau kita lihat, orang stroke itu lumpuh sisi tangan dan kaki. Jadi biasanya di daerah itu kiri ya? Ya, enggak, kanan boleh, kiri boleh, bisa saja. Jadi dua-duanya. Ya, bisa saja terjadi. Tapi kalau dia di kanan yang lumpuh, biasanya otak kiri lah yang kena. Kalau kalau kiri yang lumpuh, otak kanan lah yang kena. Gitu. Jadi itulah biasanya yang paling sering di situ. Tapi kalau yang penyebab kematian yang secara tiba-tiba itu biasanya pembuluh darah yang mana yang di otak yang pecah gitu, yang betul-betul akhirnya irreversible, Iya. Dok? Pembuluh darah yang pecah itu bisa saja mengenai pembuluh darah yang besar. Kalau pembuluh darah besar, jadi otak itu kan dilindungi oleh tulang tempurung yang kuat. Nah, ketika ada darah di situ, dia akan menekan. Lah, menekannya itu tergantung menekan di mana. Kalau menekannya makin besar, maka otak itu akan turun ke bawah yang namanya herniasi dan batang otak kita akan terganggu. Akhirnya akan meninggal. Lah, kalau pecahnya pembuluh darah juga di batang otak, itu juga akan menyebabkan orang itu terganggu kesadarannya dan bahkan bisa meninggal. Kasus fatalitasnya dari stroke ini berapa persen? Ini kan tadi katanya disebut katastrofi ya, gawat darurat bagi tubuh ya. Jadi harus betul-betul ditangani. Iya, benar. Iya. Jangan dibawa ke tukang pijit atau tusuk-tusuk. Iya. Selama itu cepat penanganannya, maka kita akan bisa menangani itu tidak sampai fatal. Ya, insiden fatal itu sangat kecil karena kalau kita cepat bisa menanganinya. Tapi kenyataannya kecil atau besar fatalitas di Indonesia? Untuk kematian karena stroke, memang saat ini stroke itu masih menduduki ranking pertama. Jadi banyak kan? Utama, iya. Kenapa? Karena tadi akses pelayanan kesehatan, kesadaran masyarakatnya itu masih jauh. Apalagi negara kita yang cukup
tidak semua pelayanan kesehatan mempunyai obat seperti yang saya sampaikan tadi, trombolisis atau peralatan ini. Dan masyarakat di daerah-daerah juga belum, untuk mencapai akses pelayanan kesehatan juga masih kurang. Jadi kita masih perlu ini. Kami pun di Perdos ini juga kurang loh dokternya, Mas Yan. Jadi kita masih melakukan penyebaran. Jadi bagaimana ini melakukan edukasinya, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki akses kepada rumah sakit yang memadai lah, yang memiliki peralatannya dan yang bisa ya dengan dokter-dokter yang memang jadi kalau ada stroke ya spesialis. sebaiknya ya memang segera dibawa ke rumah sakit. Dan idealnya memang rumah sakit itu harus mempunyai CT scan. Karena gold standard untuk stroke itu adalah CT scan. Jadi kalau CT scan itu untuk membedakan stroke ini hemorrhagic atau non hemorrhagic. Jadi segeralah kalau ada gejala stroke, bawa bukan ke praktek dokter tapi ke rumah sakit. Kalau ada rumah sakit yang ada CT scan-nya. Itu aja sih. Nah, tapi kan masalahnya kan nggak semua rumah sakit yang di daerah memiliki CT scan itu sendiri. Jadi ya itu, ya kuncinya itu adalah akses ya. Akses. Tapi kalau dari segi edukasi kan sebenarnya kan apalagi dengan adanya internet, semua orang bisa googling dan lain sebagainya, harusnya pemahaman kan semakin lama semakin meningkat atau tidak terjadi. Betul, sebetulnya pemahaman untuk stroke ini juga makin meningkat. Karena tadi edukasi itu bisa lewat macam-macam, ada Instagram, ada ini, ya, itu semua. Tapi tantangannya seperti apa, Dok? Karena kan angkanya kan tidak menurun kan. Apa sih tantangan terbesar ya? Biasanya orang kan kalau kita beli rokok ya itu kan sudah ada gambar-gambar yang menakutkan kan, tapi kan tidak mempengaruhi untuk meninggalkan, bahkan mungkin ya dianggap nggak dianggap sama sekali mungkin. Tantangannya yaitu mungkin pola hidup, dan ini mungkin bisa ada regulasi tertentu yang bisa mengatur lah, baik itu dari sisi mungkin kan sudah ada tadi yang sudah saya sampaikan mengenai check up yang secara kontinu dan check up sekarang gratis kan, jangan hanya yang 60 tahun, kalau bisa yang usia produktif. Kan sekarang katanya mau ada check up yang gratis untuk semua orang, dan ini juga untuk mencegah inilah istilahnya beban terhadap BPJS. Terlalu tinggi. Jadi kalau itu bisa diatasi di awal, mudah-mudahan ke sininya stroke itu menjadi berkurang. Kalau dari jumlah dokter yang tersedia yang memang spesialis ini, stroke dan jantung ini. Jadi kami itu di neuro ada 2.732 orang. Di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia. Tapi penyebarannya banyak di barat. Di timur kami sudah punya sampai Jayapura, sampai Merauke kami ada semua. Tapi di sana itu provinsi Irian yang 6 provinsi itu, Papua yang 6 provinsi itu kami cuman ada 22 orang. Itulah PR kami. Memang. Itu tantangan besar sekali. Padahal kami punya 19 center pendidikan dan tiap tahun kami menghasilkan sekitar 150 sampai 200 dokter. Ya itu memang kami lagi mengejar itu supaya nanti neuro bisa tersebar di seluruh. Nah, nanti misalnya kalau sudah kena ya stroke dan lumpuh, ternyata kan pasti ada perawatan yang harus dilakukan terus-menerus ya. Apa kira-kira yang perlu di ini? Jadi, terapi, kan ini kan juga harus ada ya penanganan setelah itu. Dan apakah siap lah istilahnya? Penanganan pasca stroke selain menghindari faktor risiko, jadi faktor risiko yang jadi tadi jangan diulang lagi. Ya jangan diulang lagi, juga peran daripada keluarga itu cukup besar. Karena keluarga harus mendorong, terus juga mungkin modifikasi rumah supaya dia bisa melakukan aktivitasnya, dan juga peran rehabilitasi medik. Jadi di sini saya rasa ketiga unsur ini harus ada. Jadi peran keluarga, peran rehabilitasi medik yang harus dia jalankan terus-menerus. Dan ini bisa di-cover oleh BPJS untuk pasca stroke? Bisa, untuk pasca stroke bisa. Sekarang dari segi pengobatan ini kan salah satu tantangan dan juga menjadi inilah mungkin beban ya bagi masyarakat. Apa-apa saja yang di cover? Kalau pengobatan dini dan lain sebagainya itu juga apakah sudah di cover oleh BPJS sampai kalau perlu operasi dan lain sebagainya? Ya, sampai sekarang sudah bisa di cover, sampai coiling juga, artinya kalau tadi aneurisma tadi ya bisa di cover. Cuman pada kasus-kasus tertentu memang pada
Nah, yang kurang itu adalah pemerataan. Mungkin ada satu daerah yang tercover, tapi ada satu daerah yang tidak tercover. Inilah yang mungkin yang perlu disinkronkan, karena memang kebijakannya harusnya sudah di-cover semua, tapi itulah yang terjadi di Ya, tapi kalau jumlah dokter spesialisnya juga masih hanya 2.000 sekian, ya, itu kan pasti 2.700-an. sangat tidak memadai. Ya, kita istirahat sebentar, Dok. Masih ada satu segmen lagi. Tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Dr. Dodi Tegasworo, dokter spesialis neurologi dan juga Ketua Umum Perdosni, Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Topik kita untuk memperingati Hari Stroke Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 Oktober. Nah, Dok, ini tentu saja momentum bagus untuk mengingatkan kembali masyarakat pentingnya ya melakukan pencegahan, khususnya pencegahan dini, dan juga harus ada penyuluhan maupun edukasi. Nah, tadi Indonesia dengan wilayahnya begitu luas, tadi mungkin daerah timur tidak istilahnya terlayani sebaik di wilayah barat, dan juga sekarang dengan prevalensinya semakin muda juga bisa kena stroke. Nih, apa kira-kira tema, topik ataupun edukasi yang paling penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya stroke? Jadi edukasi yang paling penting adalah mengenali gejala, deteksi dininya. Jadi harus kita sosialisasikan mengenai deteksi dini stroke. Jadi kalau ada hal yang tiba-tiba, sekali lagi tiba-tiba, itu harus segera bawa ke rumah sakit. Yang tiba-tiba itu yang BFAST itu, BFAST, misalnya balance-nya, BFAST itu, atau mukanya sudah mulai agak merot, tidak simetris, ya. Ada kesemutan itu. Ya, kesemutan juga, pokoknya segala sesuatu kebas, ya, kesemutan, vertigo, semua itu yang tiba-tiba kita harus segera. Tadi juga dokter mengatakan 90% dari stroke itu disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Nah, ini mungkin kalau sudah mendapat diagnosa itu apa yang bisa dan harus dilakukan supaya nanti tidak kena stroke, kan kalau penyebab silent killer kan. Betul, silent killer. Diam-diam tiba-tiba boom. Jadi kalau sudah ada penyakit kayak hipertensi dan sebagainya lah sebelum mencegah lakukanlah 3O1D. 3O1D. Ya. Okay. O pertama olahraga. supaya tidak madesu, masa depan suram. Iya, betul. Olahraga. Tiap hari 30 menit paling enggak. Minimal. Ya. Okay. Kemudian olah seni. Olah seni bisa nyanyi, pelihara tanaman, pelihara burung, ya. Biar hati harus senang, ya kan? Ketiga olah jiwa. Selain mendekatkan sama Tuhan, sabar dan tidak kemerungsung. Apa ya kemerungsung ya? Orang Jawa bilang kayak buru-buru, kejar setan, kejar target ya. Tapi ini susah nih sekarang kalau 3O ini, 3O terakhir. Jadi olahraga, olah seni, satu lagi olah jiwa, dan D-nya itu diet. Ya. Jadi makanan yang tadi yang pola itu. Seperti ini susah bagi masyarakat Indonesia, apalagi sekarang ini lagi ekonominya nggak jelas, yang ada kan stres. Iya sih, jadi memang itu yang harus kita kelola. Belum lagi ngerokok. Oh ya. Belum lagi polusi. Nah, itu polusi itu kan masuk yang cerdik tadi. Nah, itu cerdik. Oke. Tapi kalau masih belum turun juga, ini ada obat-obatan yang sebenarnya bisa dijadikan teman hidup ya untuk menjaga tekanan darah. Jadi tekanan darah mesti harus, kalau sudah memakai obat ya diminum supaya tekanan darahnya tetap stabil. Ya, dan obat-obatan ini juga. Dan juga penyakit kolesterol, trigliserid itu kan juga harus maintenance untuk obat-obatannya. Ya, itu. Jadi itu harus diminum terus. Contoh obat-obatan itu apa saja kira-kira yang sekarang gampang sekali dan harusnya murah kan ya diakses? Iya, murah, kayak misalkan amlodipin, captopril, itu kan semua obat-obatan yang ada di BPJS, bahkan di puskesmas tersedia. Jadi setelah pelayanan di rumah sakit, dia akan kembali ke fasilitas primer, disitulah dia mulai untuk maintenance selanjutnya.
Kalau untuk mencek ya apakah tekanan darahnya tinggi itu sebaiknya bagaimana melakukannya, Dok? Kita bisa melakukan dengan kalau kita di rumah ada tensi, lakukan sendiri. Perlu ya? Perlu, Ya. perlu saya rasa perlu. Dan kita bisa mengukur, kemudian kita jeda lagi 5 menit kita ukur lagi. Ya, jadi apakah itu untuk memastikan tensinya tadi. Dan ini tensi yang ideal, apakah memang masih tadi 120/80 itu atau sekarang sudah ada ilmu yang lain? Jadi kita harus tensi itu tidak boleh di atas 140 dan tidak atasnya dan bawahnya tidak boleh di atas 90. Kalau itu sudah dikatakan hipertensi kalau di atas itu. Jadi kita harus tinggal tunggu waktunya saja itu kalau terus-terus seperti enggak, kan kita bisa kendalikan pakai obat dan pola hidup tadi. Harapannya kan terus bisa stabil gitu. Dari segi teknologi ya sekarang kan serba AI, serba digital dan lain sebagainya. Apakah ada kemajuan dalam ilmu kedokteran untuk baik itu mencegah, mendeteksi, mendiagnosa maupun mengobati? Iya, sekarang kan mengarahnya ke kedokteran presisi ya, medicine presisi. Personal. Ya, personal sehingga genetik ini menjadi salah satu yang baru. Sehingga sekarang banyak sekali riset-riset mengenai genetik. Juga stem cell. Stem cell juga menjadi suatu yang baru. Dan ini di Indonesia sudah mulai dikembangkan penanganan stem cell pada stroke. Tapi sebagai ajuvan ya. Obatnya tetap yang tadi, yang 4,5 jam tadi. Tetapi ini ajuvan bisa diberikan stem cell untuk mempercepat penyembuhan. Juga ada metode-metode seperti virtual reality untuk membantu yang lumpuh untuk supaya dia rehab ya. Iya, itu membantu ya? Membantu, sangat membantu sekali. Jadi banyak sekali sebetulnya teknologi baru robotik misalkan itu yang juga membantu dalam rangka penanganan stroke. Dokter sendiri optimis nggak kita kan supaya bukan madesu tapi masa depannya emas? Iya, iya. Bahwa angka stroke khususnya di Indonesia dan melihat ya situasi kita dari segi pola makan, banyaknya junk food, banyaknya makan makanan yang istilahnya banyak lemak, banyak gulanya, banyak garamnya dan lain sebagainya. Belum lagi kita bicara rokok dan juga stres yang semakin sulit untuk dikelola. Bisa kita? Apakah ada target untuk menurunkan dengan melakukan edukasi, penyuluhan dan istilahnya ini upaya kita untuk meningkatkan kesadaran? Tentunya kami sangat optimis. Tapi keoptimisan kami tidak mungkin kami akan berdiri sendiri. Kami Perdosni tentu akan menggandeng pemerintah, menggandeng stakeholder yang lain, dan tentunya lembaga-lembaga masyarakat seperti Yastroki untuk bersama-sama. Yang penting adalah bagaimana membuat masyarakat itu sadar. Kalau ada stroke, segeralah ke rumah. Terus membuat masyarakat itu pola hidup sehat tadi. Tapi ya idealnya itu idealnya kan. Sebelum masuk ke rumah sakit kita jaga diri dulu, kita sendiri ya. Dengan olahraga yang rutin, tadi minimal 30 menit. Ngomong-ngomong dokter coba bagi dengan kita pola hidup. Ini kan harus walk the talk nih dok. Olahraganya rutin nggak dokter sendiri? Atau katanya dokter justru ininya level stresnya itu sangat tinggi. Kita bisa sebetulnya tiap pagi itu, misalkan kalau tergantung hindaya ya, tergantung handicap, hindaya juga kalau sudah lanjut ya tidak saya sarankan untuk olahraga yang berat. Tapi kalau usia ini bisa saja kita jogging, jalan-jalan atau keliling kompleks, ataupun treadmill di rumah sendiri, itu kan bisa kita lakukan. Asal meningkatkan ini kan denyut jantungnya. Kan? Dan yang bagus itu yang ritmis memang. Kalau bisa ritmis itu yang lebih bagus. Nah kalau yang tadi yang seperti makanan dan sebagainya ya kita harus sadar diri. Apa coba dokter? Dalam satu hari itu kira-kira isi piringnya itu seperti apa? Mbak Desi kalau lihat isi piring saya malah lucu. Saya biasanya makanya cuma sayuran, kadang tempe gitu. Tapi ya boleh saja, sesuatu kan kolesterol bukan sesuatu yang harus kita hindari, harus total nol kan enggak. Tapi gorengan makan enggak dok? Karena ini gorengan salah satu ciri khas makanan Indonesia. Gorengan sebetulnya tidak masalah. Tapi yang masalah itu karena digoreng berkali-kali.
minyaknya itulah yang berkali-kali itulah yang jadi triglyceride ya, iya, jelantah. Iya, jelantah itu. Itu yang jadi problem Ya. sebetulnya. Jajan ya kita paling suka. Apalagi kira-kira banyak makan buah, Dok? Iya, pasti saya senang memang buah. Saya buah, ya sayuran itu memang saya konsumsi memang. Baik, Dokter Dodi terima kasih banyak. Tapi sebelum kita berpisah, mungkin apa kira-kira pesan intinya dalam rangka memperingati Hari Stroke sedunia ini? Ya, jadi kalau memperingati Hari Stroke ke dunia ini, yang pertama adalah saya himbau masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat. Dengan 3O1D tadi, olahraga, olah seni, olah jiwa, dan diet. Kemudian, mari kita semua mengedukasi. Kalau ada stroke, segeralah bawa ke rumah sakit. Jadi tidak menunggu waktu, tapi harus segera bawa ke rumah sakit. Nah, berikutnya adalah himbauan untuk akses kesehatan. Semoga akses kesehatan ini bisa menjangkau di seluruh wilayah tanah air. Ini imbauan untuk pemerintah mungkin. Iya, betul. Dan Kementerian Kesehatan. Wishlist-nya juga. Supaya masyarakat kita dengan mudah bisa terakses. Mungkin tidak perlu rumah sakit, mungkin mobile stroke kan bisa saja dilakukan hal ini. Jadi bisa saja karena di Thailand sudah ada mobile stroke itu. Jadi bisa ke daerah-daerah di mana mobile itu ada CT scan-nya di dalamnya. Jadi itu bisa. Dan mungkin juga sering melakukan medical check up. Medical check up pasti. Cek ini, cek tensi, yang kolesterol ya itu. Kadang-kadang makin stres nih karena tensinya justru semakin meningkat. Apalagi ngelihat dokternya udah langsung takut duluan. Iya. Tadi cerdik tadi. Cerdik ya. Itu yang perlu. Ya, itu saya rasa kita perlu selalu cek kesehatan kita, enyahkan asap rokok, kemudian R-nya itu rutinitas untuk berolahraga, D-nya itu diet yang sehat, I-nya itu istirahat cukup, K-nya itu kelola stres. Ya, baik, Dokter Dodi Tugasworo, kita juga ingin sukses ya. Istilahnya edukasi dan penyuluhannya khusus ke daerah-daerah. Mulai tanggal 29 Oktober. 29 semua melibatkan 38 cabang neuro se-Indonesia. Dan berapa dokter? 2.731. Iya, memang itu kan cabang-cabang gitu. Tapi kita akan pusatkan di NTT. Karena kita mulai fokus Indonesia Timur ini. Iya, baik. Sekali lagi terima kasih. Dan ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.